Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di balik awan terlihat dua sosok naga lain yang dari kejauhan sedang memperhatikan naga putih yang memberikan tumpangan kepada Ryu dan kedua istrinya. Saudara, bukankah naga itu dari klan rendahan itu? Tanya Yunlei. Benar. Sepertinya dia salah satu dari pemimpin klan San, ucap Yun Lao. Dasar rendahan, sepertinya mereka bergaul dengan manusia, ucap Yunlei. Ras naga membebaskan mereka dari aturan karena mereka adalah klan buangan, jadi jangan terlalu dipikirkan. Yang penting kita harus menjaga wilayah kita dari ras harimau dan ras Phoenix. Kita sebagai klan Yun punya tanggung jawab besar sebagai ras tertinggi klan naga. Yun Lao terlihat tenang. Kamu benar, jika begitu ayo kita lanjutkan untuk berpatroli. Yunlei membawa mereka ke balik awan lain. Tuan, aku hanya bisa mengantar kalian di sini saja. Aku tidak mau klan kami akan dihukum jika terjadi keributan, ucap naga putih. Terima kasih sudah mengantar kami, dengan berjalan 500 meter kami juga sampai. Ryu senyum ramah. Terimalah tuan, ini adalah simbol klan kami. Jika tuan butuh bantuan, tiuplah benda itu maka dalam hitungan detik, kami akan sampai. Naga putih memberikan sebuah batu berbentuk kulit kerang lalu menghilang di balik awan. Suamiku, apa mereka tidak memiliki nama? Tanya Huli Yue. Mereka memiliki nama. Hanya saja mereka memiliki sumpah, maka mereka memanggil hanya dengan gelar. Jawab Ryu. Oh begitu, Huli Yue mengangguk mengerti. Lebih baik kita lanjutkan perjalanan ke kota Wuhu sebelum melanjutkan ke pelabuhan wilayah Kekaisaran Lotus Merah. Ryu membawa mereka menuju gerbang kota Wuhu. Saat berada di gerbang kota, Ryu langsung memperlihatkan lencana milik Sekte Kuil Kebenaran mengingat dia tidak ingin kalau ada yang tahu jika mereka dari Sekte Lembah Persik. Dengan tanpa hambatan, mereka langsung masuk ke dalam kota, di mana jalan menuju pelabuhan banyak melewati kota, termasuk bagian besar wilayah Kekaisaran Lotus Hitam dan Kekaisaran Lotus Merah. Saat berada di keramaian, Xin Chie dan Huli Yue seakan membicarakan sesuatu sambil berbisik satu sama lain. Kak Chie, apa kamu masih ada sisa pil pencegah kehamilan? Bisik Huli Yue. Aku juga kehabisan stok. Bagaimana kalau kita cari di toko sumber daya untuk membeli bahan? Tanya Xin Chie pelan. Baiklah, tapi jangan sampai ketahuan suami kita, bisik Huli Yue. Xin Chie mengangguk setuju. Ah, suamiku, kami berdua adik Chie mau ke toko pakaian sebentar. Xin Chie terlihat gugup. Silahkan, nanti aku tunggu di penginapan. Ryu tanpa menoleh terus berjalan. Xin Chie dan Huli Yu memisahkan diri berjalan ke arah lain. Setelah berpisah dengan kedua istrinya, Ryu sambil berpikir langkah apa yang akan dia lakukan tentang bagaimana cara mencari darah iblis dan darah dewa. Dalam pikirannya tersebut membuat dia tidak fokus melihat arah jalan yang terlihat banyak prajurit sedang membuka jalan, agar bisa dilewati oleh sosok yang ada di dalam kereta. Beberapa prajurit yang melihatnya tidak mau memberikan jalan, membuat mereka jengkel dan langsung menyeret ke pinggir. Maaf prajurit, aku tidak sengaja. Ryu tersadar akan kecerobohannya. Maaf, apa kamu sudah bosan hidup? Beberapa prajurit berniat langsung memukulnya. Bom, duar, gedebuk. Secara refleks tangan Ryu mengibaskan tangannya membuat puluhan prajurit terpental memuntahkan darah. Prajurit, tangkap dia. Pemimpin prajurit memerintahkan semua anak buahnya untuk menangkap Ryu. Semua prajurit langsung mengerumuni Ryu dan mencoba untuk menangkapnya. Ryu sendiri yang tidak ingin menyakiti mereka hanya terus menghindar agar tidak menimbulkan masalah besar. Ryu yang mencoba untuk menjelaskan namun ucapannya selalu tidak diindahkan, bahkan para prajurit malah semakin ganas menyerang Ryu.
Terlihat 5 sosok berpakaian sekte dan 2 sosok berpakaian seorang jenderal. Hentikan! Suara keras terdengar dari salah satu yang berpakaian jenderal. Mendengar suara keras tersebut, seketika semua prajurit terhenti dan Ryu pun langsung mencoba menjauhkan diri dari kepungan. Prajurit, apa yang terjadi? Dan siapa yang kalian serang? Tanya Jenderal Tengli. Jenderal, pemuda ini telah menyerang kami yang sedang mengawal Tuan Putri. Jawab pemimpin prajurit. Maaf Jenderal, ini hanya salah paham. Ryu yang merasa keadaannya yang kurang baik. Jenderal Tengli menghentakkan kakinya dan langsung menyerang Ryu. Ryu yang mendapat serangan tiba-tiba, mencoba untuk terus menghindar karena tidak ingin membuat masalah. Kelima orang yang berpakaian sekte terus melihat semua gerakan dari Ryu, dan mereka berasumsi bahwa pemuda yang ada di depan mereka bukanlah orang sembarangan. Jenderal Kaibo, sepertinya pemuda itu tidak ingin melawan. Lebih baik kita bawa dia ke sana untuk menjelaskan. Mengingat keberadaan Tuan Putri, pria sepuh memberikan saran. Jenderal Tengli, tolong hentikan. Perintah Jenderal Kaibo mengingat akan berbahaya jika Tuan Putri terus berada di tempat itu. Putri Jin Suang yang dari tadi melihat dari awal kejadian lebih memilih untuk diam, mengingat dirinya adalah seorang putri, tidak mungkin hanya untuk hal tersebut dia harus turun tangan. Anak muda, kami butuh penjelasanmu saat di istana nanti, perintah Jenderal Kaibo. Maaf Jenderal, bukannya aku tidak mau tapi ini terlalu berlebihan. Aku sudah bilang bahwa ini hanya salah paham, ucap Ryu karena merasa masalah tadi adalah hal yang biasa. Namun di pihak istana itu wajib dicurigai, dan menganggap Ryu adalah penyusup apalagi ditambah dengan ucapan Ryu yang tidak ingin membesarkan masalah, akan menambah kecurigaan mereka padanya. Anak muda, kamu harus ikut kami, jika tidak kami akan mengambil tindakan. Kini Patriark Anming yang bersuara. Ryu berpikir sejenak, jika dia melawan maka banyak yang akan menjadi korban, dengan terpaksa dia harus mengikuti mereka ke istana. Prajurit, rantai dia. Perintah Jenderal Tengli merasa sangat puas dan ingin sekali memukuli Ryu sepuasnya. Baik, beberapa prajurit langsung merantai tangannya dengan wajah kegembiraan. Mendapat perlakuan penghinaan tersebut, Ryu sangat marah. Sesaat dia mengeluarkan aura pembunuh namun dalam hitungan detik, dia menarik kembali berusaha untuk menahan. Mereka yang merasakan aura pembunuh itu sedikit ketakutan, meskipun hanya sesaat aura itu menghilang. Saat sudah berada di pengadilan istana, Ryu dilontarkan dengan berbagai macam pertanyaan, yang membuatnya tidak tahu harus menjawab apa, karena sama sekali tidak ada hubungan dengannya. Anak muda, jawab dengan jujur. Apa tujuanmu ke kota kekaisaran ini? Patriark Anming mengancam. Aku sudah bilang berkali-kali, aku datang ke sini untuk beristirahat selesai perjalanan jauh, apa sudah puas? Ryu mulai tidak tahan. Lancang. Salah satu anggota sekte kuil kebenaran langsung melancarkan pukulan ke wajah Ryu. Anak muda, dari mana kamu berasal, dan dari mana asal sektemu? Kaisar Jin Jerui berasumsi kalau pemuda di depan mereka. Dengan terpaksa Ryu harus memberitahukan asal sektenya agar tidak berlarut-larut seperti itu. Yang mulia, aku berasal dari sekte Lembah Persik. Ryu menyerah dengan identitasnya. Berani sekali kamu menyebut dirimu dari sekte Lembah Persik. Jenderal Tengli sangat marah dan langsung memukul Ryu hingga berkali-kali sekaligus, untuk melampiaskan kekesalannya saat bertarung dengan Ryu sebelumnya. Kaisar Jin Jerui, Putri Jin Suang, Patriark Anming dan beberapa tetua serta Jenderal Kaibo hanya diam menyaksikan itu. Jika kalian tidak percaya, ambillah. Dengan tangan masih dirantai Ryu melempar lencana gelarnya di sekte Lembah Persik. Tetua Agung, semua yang ada di tempat itu sangat kaget. Yang mulia, mohon jangan percaya dengan pemuda ini. Bagaimana mungkin dengan usia semuda itu bisa disebut tetua Agung? Jenderal Tengli menutupi ketakutannya. Mendengar ucapan tersebut memang ada benarnya, mereka langsung beranggapan bahwa Ryu ingin menipu mereka. Para tetua yang merasa tertipu langsung menyerang Ryu dengan membabi buta, ditambah lagi dengan Jenderal Tengli yang sudah buta hatinya akibat marah yang berlebihan.
membuat Ryu terpental dan memuntahkan darah. Patriark Anming dan Jenderal Kaibo yang menyaksikan hal itu hanya menggelengkan kepala karena menurut mereka itu sudah berlebihan. Putri Jin Xuang yang melihat itu meminta ayahnya untuk menyudahi aksi yang sudah keterlaluan dan tidak menyangka hal yang menurutnya sepele namun berujung tragis. Jadi begini sikap kekaisaran yang selama ini aku lindungi. Ternyata banyak menyimpan kesombongan dan sangat naif. Ryu kembali bangkit dengan aura pembunuh yang sangat kuat. Aura ini, semua orang yang ada di ruangan itu berkeringat dingin. Kini ada beberapa orang yang masuk ke ruangan tersebut, dan salah satu dari mereka adalah kedua istri Ryu, Tetua Sen dan para tetua lain dari Sekte Lembah Persik, serta menteri dan para penasehat kekaisaran. Suamiku, Xin Chie dan Huli Yue berlari ke arah Ryu. Tetua Agung. Para tetua memberi hormat sambil menatap tajam ke arah semua orang yang ada di ruangan tersebut. Menteri dan para penasihat yang melihat kejadian yang sepertinya telah terjadi pertikaian, kini merasakan ada hal yang tidak beres, dan membayangkan hasil rapat yang mereka jalankan seakan melayang. Suamiku, siapa yang melakukan ini? Xin Chie dan Huli Yue melepaskan rantai di tangan suami mereka. Tetua Agung, siapa yang melakukan ini? Jian Heng, Jianying dan Tianba melepaskan aura pembunuh mereka masing-masing, yang seakan tidak memperdulikan keberadaan mereka. Dong Sen yang juga sangat marah berusaha menenangkan diri agar tidak terpancing, dan berusaha untuk menenangkan para tetua yang lain. Ryu yang paham akan hal itu juga tidak ingin membuat masalah, namun kini dia memiliki cara lain, lalu menatap ke arah kedua istrinya dengan senyum lembut. Sementara dari sisi Kaisar Jin Jierui dan Patriark Anming, kini tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, mengingat itu kesalahan mereka sendiri karena telah membiarkan bawahan mereka berbuat hal semena-mena kepada Tetua Agung dari Sekte Lembah Persik, yang selama ini banyak memberikan kontribusi untuk kekaisaran. Dalam hati mereka juga mengutuk keras dan akan menghukum bawahan mereka sekeras mungkin. Di sisi lain Putri Jin Xuang yang awalnya ingin membantu, kini mengurungkan niat karena dengan adanya dua sosok wanita dan para tetua Sekte Lembah Persik. Para tetua, ini hanya kesalahpahaman. Ucap Ryu tersenyum ramah. Mendengar ucapan itu, para tetua Sekte Lembah Persik mengembalikan aura pembunuh mereka, meskipun mereka tidak yakin bahwa ini hanya masalah biasa. Ryu juga sudah mengukur kemampuan mereka yang menurutnya hanya Patriark Anming yang bisa membuatnya kewalahan jika bertarung. Karena tujuannya tidak mencari permusuhan maka hal itu dia urungkan, ditambah lagi sudah pasti wilayah istana rusak total. Maaf Yang Mulia Kaisar, Patriark Anming, untuk sementara kita tidak batalkan perjanjian kerjasama kita. Dong Sen mengambil keputusan yang menurutnya tepat, meskipun dia tidak tahu hal sebenarnya. Namun mereka sudah melakukan hal yang buruk kepada Ryu. Mendengar ucapan itu, Kaisar Jin Jierui dengan wajah murung menatap tajam ke arah Jenderal Tengli, sedangkan Patriark Anming menatap tajam kepada empat tetua dengan penuh arti. Suamiku, ayo kita keluar dari sini. Xin Chie dan Huli Yue memegang tangan Ryu. Patriark, sampaikan pada saudari Ling Hua. Maaf aku tidak bisa datang. Ryu melempar lencana yang pernah diberikan oleh Ling Hua. Jadi, Anming memegang lencana itu dengan kuat langsung menatap keempat tetua dengan tajam. Ryu dan kedua istrinya langsung keluar istana, yang juga diikuti para tetua untuk mengawal sekaligus ingin bersama Ryu untuk beberapa saat. Tanpa kata-kata, Patriark Anming menundukkan kepala kepada Kaisar lalu menggalakkan tempat tersebut diikuti para tetua yang kini juga terlihat ketakutan. Perdana Menteri dan para penasihat kini terlihat murung, di mana hal yang selama ini ingin menambah kekuatan kekaisaran malah terhenti begitu saja, sambil menatap Kaisar seakan meminta penjelasan. Jenderal Kaibo, penjarakan Jenderal Tengli. Dan suruh penjaga untuk mencambuk 1000 kali selama 1 minggu. Perintah Kaisar Jin Jierui yang dari tadi menahan amarahnya. Baik Yang Mulia Kaisar, Jenderal Kaibo langsung menahan Jenderal Tengli yang juga tertunduk pasrah. Ayah, Putri Jin Xuang terlihat gelisah. Ini semua ulahmu juga. Mengapa masalah sepele seperti ini tidak bisa kamu selesaikan?
Orang-orang yang berada di luar istana yang melihat Kaisar Jin Jerui sedang marah, memilih untuk kembali ke ruang kerja dan menunggu amarah Kaisar mereda. Ayah, aku minta maaf. Putri Jin Xuang juga merasa bersalah. Hah, kamu pikir hal ini sangat sederhana? Jika Kekaisaran Lotus Hitam tahu hal ini, maka tamatlah Kekaisaran Lotus Putih. Kaisar Jin Jerui sudah tahu jika itu terjadi, maka kekuatan kekaisaran akan hilang separuh, mengingat sekte lembah persik banyak pendukung dari sekte sedang, hingga sekte kecil yang rata-rata memiliki kualitas anggota yang baik. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Putri Jin Xuang. Hanya ada satu cara. Sepertinya kamu tidak kalah cantik dari kedua istrinya, kuharap kamu bisa mengambil keputusan yang tepat. Kaisar Jin Jerui memberi isyarat lalu meninggalkan ruang kerjanya. Putri Jin Xuang yang mendengar ucapan itu, sejenak mematung dan membayangkan wajah dari pemuda yang menurutnya sangat tampan dan gagah. Namun saat memikirkan kedua istrinya, wajah Jin Xuang kembali terlihat masam. Setelah berpikir cukup lama, terlihat wajah senang dari Putri Jin Xuang yang merasa tawaran itu tidak buruk, bahkan tawaran itu terdengar sangat menyenangkan. Jadi istri ketiga pun tidak masalah. Putri Jin Xuang melompat kecil seperti anak yang senang saat mendapat hadiah dan berjalan melompat menuju kamarnya. Para penasihat yang tanpa sengaja melihat kejadian tersebut, merasa bahwa ada sisi lain dari Putri Jin Xuang yang membuatnya tidak seperti biasanya. Di tempat lain, Ryu dan kedua istrinya serta 4 tetua sedang berbincang kecil. Tetua Agung, sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Dong Sen masih penasaran. Tidak usah dipikirkan lagi. Lagi pula sekarang aku sudah sehat. Ryu memperlihatkan tubuhnya. Hah, baiklah. Dong Sen kini menyerah. Tetua Sen, bagaimana ceritanya kalian bisa bertemu dengan kedua istriku? Tanya Ryu. Kami bertemu saat mereka sedang mencarimu karena tidak ditemukan di penginapan. Waktu kami ingin ke istana setelah pertemuan dengan Perdana Menteri dan para penasihat, jadi mereka ingin melihatnya langsung, jawab Dong Sen sambil menatap Xin Qi dan Huli Yue. Tetua Agung, kalau boleh tahu kemana tujuan kalian? Tanya Jian Heng. Kami bertiga ingin ke benua bintang, mengingat ada hal yang perlu kami cari di sana, jawab Ryu. Sepertinya Tetua Agung lebih senang mengembara ketimbang berdiam di sekte, ucap Jian Ying. Tetua Agung, ini ada titipan dari Guru Kiksuan. Syukurlah kita bisa bertemu di sini. Dong Sen memberikan bungkusan dari kain yang terlihat lembut. Seketika aura pembunuh dari Xin Qi dan Huli Yue menyebar membuat para tetua tidak enak. Oh ini, sepertinya dia sudah mempelajari semua, ucap Ryu mengambil 3 kitab dari bungkusan tanpa memperdulikan aura pembunuh dari kedua istrinya. Jadi teknik yang mematikan milik Guru Kiksuan itu dari ketiga kitab ini. Dong Sen merasa lega karena keadaan sudah membaik. Ryu mengangguk sambil memikirkan sesuatu agar kedua istrinya tidak beranggapan buruk. Jika begitu, tugasku sudah selesai. Karena sudah mengembalikan kitab itu pada pemiliknya. Dong Sen merasa lega, mengingat kitab itu terlalu berbahaya. Tetua Sen, untuk memperluas wilayah sekte kita, bila perlu buka cabang di beberapa tempat yang strategis, mengingat wilayah kita hampir mencapai wilayah Kekaisaran Lotus Hitam jika kita membuka hutan ini. Ryu membuka sebuah peta sambil menunjukkan letak mereka. Jadi, Dong Sen yang tidak mengira wilayah sekte lembah persik hampir berada di wilayah Kekaisaran Lotus Hitam. Untuk sekarang sekte lembah persik akan bersifat independen dan tidak memihak kepada kekaisaran apapun selama tidak ada yang buat masalah. Jadi baik dari wilayah Kekaisaran Lotus Hitam maupun Kekaisaran Lotus Putih, bahkan Kekaisaran Lotus Merah yang ingin bergabung dengan niat baik, maka kita menerima. Cara kalian menilainya itu tergantung kalian. Tapi semua terserah Patriark, ucap Ryu. Kalau masalah independen, Patriark pasti setuju. Tapi untuk masalah hutan ini, Dong Sen menunjuk tempat di peta. Tidak perlu khawatir, kalian buka saja hutan ini, mengingat hutan ini tidak pernah dilewati manusia, ucap Ryu dengan santai. Tetua Agung, tempat ini banyak siluman. Tianba bersuara.
Justru itulah kenapa aku meminta kalian membukanya besar-besaran. Kurasa kalian akan senang. Ryu membuat pelindung tempurung kura-kura lalu mengeluarkan Chaizu. Sontak keempat tetua sangat kaget dan menganggap Chaizu sudah berada di usia 100.000 tahun. Kalian mau lihat punya kami? Xin Jie dan Huli Yue juga mengeluarkan hewan kontrak mereka. Makhluk ini sangat menyeramkan, gumam para tetua. Melihat para tetua seakan ingin pingsan, Ryu langsung mengembalikan Chaizu yang diikuti kedua istrinya. Tetua Sen, asal kamu tahu, usia hewan kontrak milikku jika dihitung dari lahir mungkin belum genap 10 tahun. Tapi karena sangat banyak memakan inti roh maupun mayat siluman, maka jadi beda lagi. Ryu memberikan kitab teknik kontrak jiwa. Teknik kontrak jiwa. Dong Sen sangat kaget. Benar, pelajarilah untuk patriark, semua tetua, guru dan petugas lainnya agar menambahkan kekuatan kita, ucap Ryu. Jika begitu, mungkin tiap hari aku berburu. Jian Heng terlihat bersemangat. Itulah kenapa aku meminta kalian untuk membuka hutan ini. Karena banyak keuntungan yang akan diperoleh. Baik itu sumber daya, maupun inti roh siluman, ucap Ryu. Aku tidak sabar ingin mempelajarinya. Tianba seakan ingin cepat pergi ke sekte. Tapi ingat, jangan sampai bocor dari luar sekte. Prioritaskan kepada kalian yang sudah lama ku kenal. Ryu memperingati. Kalau masalah itu, Tetua Agung jangan khawatir, ucap Dong Sen. Sekarang kalian bisa pergi. Ryu mengembalikan pelindung tempurung kura-kura. Terima kasih Tetua Agung. Kami mohon pamit. Keempat tetua pergi buru-buru seakan ingin cepat sampai ke sekte. Ryu bernapas lega, triknya telah berhasil. Suamiku, maaf kami kira kamu ada hubungan dengan wanita itu. Xin Jie dan Huli Yue mendekati Ryu dan langsung mencium pipinya. Lebih baik kita istirahat, besok pagi kita harus berangkat dari kota ini, ucap Ryu langsung membaringkan tubuhnya di tempat tidur. Xin Jie langsung mengunci pintu lalu mendekati Ryu yang diikuti Huli Yue. Suamiku, kami sudah siap. Kedua istrinya menggoda. Di dekat perbatasan antara Kekaisaran Lotus Putih dan Kekaisaran Lotus Hitam. Kini Ryu dan kedua istrinya sedang menunggu antrian untuk menuju ke wilayah Kekaisaran Lotus Hitam. Suamiku, kenapa kita tidak memakai jinging saja? Usul Xin Jie. Jika kita terus terbang, kita tidak akan tahu banyak informasi. Apa kalian tidak ingin mencari berbagai tempat keberadaan harta langit atau yang lain? Tanya Ryu. Benar juga, ucap Xin Jie. Coba kamu dengar pembicaraan kelompok pedagang di sana. Ryu menunjuk ke arah pedagang yang sedang menuju wilayah Kekaisaran Lotus Putih. Saudara, aku memilih berdagang di wilayah Kekaisaran Lotus Putih karena lebih aman, ucap salah satu pedagang. Aku juga merasa demikian. Sepertinya kaisar kita tidak berdaya dengan hadirnya sekte tengkorak iblis. Kekuatan mereka melebihi kekuatan kekaisaran, ucap sosok yang ada di sampingnya. Benar saudara, bahkan aku dengar, wilayah Kekaisaran Lotus Merah tidak luput dari kekuasaan mereka. Jadi, kita warga biasa yang menjadi korban. Aku dengar, mereka juga akan membuka cabang di wilayah Kekaisaran Lotus Putih. Tapi tidak ada yang tahu di mana mereka membuka cabang mereka. Sayang sekali jika benua Lotus ini telah dikuasai oleh mereka. Tidak lama lagi kejahatan akan merajalela. Pembicaraan itu pun terus berlanjut. Namun Ryu menyimpulkan bahwa masalah itu tidak sesederhana yang dia pikirkan. Suamiku, apa yang sedang kamu pikirkan tentang masalah ini? Xin Jie menatap Ryu dengan serius. Apakah kita akan mencuri lagi? Ucap Huli Yue dengan pelan. Mungkin aku terlalu jauh mencampuri masalah ini. Tapi jika dibiarkan keadaan akan semakin tidak terkendali. Kalian lihat saja penjaga perbatasan itu. Mereka meminta uang koin yang sangat banyak dari warga. Ryu menatap beberapa warga yang tidak bisa masuk karena biaya masuk sangat mahal. Apa kita akan menghajar mereka? Tanya Huli Yue. Jangan bertindak gegabah, kita belum tahu siapa di balik semua itu. Kita harus masuk terlebih dulu, ucap Ryu. Berikutnya, penjaga memandang ke arah Ryu.
Harga masuk 1.000 koin emas, ucap pemimpin penjaga. Ryu langsung membayar 3.000 koin emas untuk mereka bertiga, membuat warga yang lain memandang Ryu penuh tanya. Silahkan masuk, pemimpin penjaga memberi jalan. Ryu mengangguk dan masuk ke wilayah Kekaisaran Lotus Hitam bersama kedua istrinya. Setelah jauh dari tempat penjagaan, ada puluhan warga yang mengikuti mereka seakan penuh harap. Tuan, tolong kasihanilah kami. Puluhan warga berlutut di depan Ryu. Saudara, apa yang bisa aku bantu? Ryu sekedar basa-basi karena sudah tahu keinginan mereka. Tuan, kami ingin menyambung hidup di Kekaisaran Lotus Putih. Kami tidak tahan lagi di wilayah ini. Jika Tuan berkenan untuk membantu kami melewati penjaga di sana, ucap salah satu warga. Setelah berpikir cukup lama, Ryu memperhatikan dari pergelangan tangan mereka seperti seorang kultivator. Saudara, apa kalian seorang kultivator? Ryu menyelidik. Mendengar pertanyaan itu mereka terlihat gugup dan saling berpandangan satu sama lain. Mereka lalu bangkit untuk meninggalkan tempat tersebut. Saudara, mengapa kalian begitu takut? Ryu bertanya kembali. Tuan, buat apa menjadi kultivator jika kami tidak mampu membantu sesama yang sedang kesusahan, ucap salah satu dari mereka memberanikan diri. Mendengar pernyataan tersebut, tentu saja membuat Ryu seakan tertarik dan langsung mengajak mereka ke suatu tempat. Meskipun awalnya mereka enggan untuk ikut, namun berkat kegigihan Ryu yang dibantu kedua istrinya, akhirnya mereka mengikuti kemana Ryu membawa mereka. Saudara, mengapa kalian bisa seperti ini? Ryu memulai pembicaraan. Tuan, apa gunanya kami melawan? Mereka terlalu banyak dan kuat, lebih baik kami pergi ke Kekaisaran Lotus Putih untuk berlindung, ucap satu dari mereka. Sekarang aku bertanya kepada kalian semua, jika kalian pindah ke Kekaisaran Lotus Putih, apa kalian yakin bahwa mereka tidak akan pergi ke sana untuk melebarkan sayap lalu melakukan hal yang sama? Bukankah itu kalian sama saja memberikan peluang kepada mereka untuk menjadi lebih kuat lagi? Aku tidak mengerti jalan kultivator kalian. Ryu sedikit menekan. Mendengar ucapan dari Ryu mereka saling berpandangan lalu menunduk karena merasa malu. Terlihat salah satu dari mereka memberanikan diri. Terima kasih Tuan telah menyadarkan kami. Mulai sekarang kami akan melakukan perlawanan meski harus mati, ucap pria paruh baya. Setuju. Suara lantang dari yang lain. Dengan kondisi kalian seperti itu, apa kalian ingin mati konyol? Ryu melihat gerak-gerik mereka. Kembali mereka langsung menunduk malu dengan apa yang dikatakan Ryu memang benar dan berpikir keras, apa yang akan mereka tempuh. Tuan, aku tahu kemana kami akan pergi, ucap yang lain. Antarkan kami ke tempat itu, ucap Ryu dengan tegas. Mari Tuan, sosok tersebut membawa mereka ke sebuah perkampungan yang letaknya sangat jauh dari tempat mereka semula. Dengan menempuh perjalanan selama 2 hari tanpa istirahat, sosok tersebut masuk ke salah satu bangunan yang cukup besar. Tidak menunggu lama muncul 2 sosok pria tua dan 1 wanita muda yang terlihat seperti seorang kultivator berpakaian biasa. Apa Tuan yang ingin bertemu dengan kami? Tanya salah satu pria tua. Benar senior, Ryu menjawab meski tidak tahu apa yang terjadi. Silahkan masuk Tuan. Terlalu berbahaya jika di luar. Mereka membawa masuk semua rombongan. Di ruangan tersebut terlihat banyak para kultivator yang seakan sedang mengungsi yang hampir memenuhi ruangan. Inilah keadaan kami Tuan. Kami tergabung dari beberapa sekte yang telah dihancurkan. Perkenalkan namaku Fang Yan yang dipercayakan untuk memimpin kelompok kecil ini. Fang Yan memperkenalkan diri. Tuan, perkenalkan namaku Fei Yang yang ikut membantu pemimpin dan ini cucuku Nalan. Fei Yang mengenalkan diri dan wanita muda di sampingnya. Salam semuanya, perkenalkan namaku Ryu dan mereka berdua adalah istriku. Ryu memperkenalkan diri dan kedua istrinya. Sontak semua kaget dan beranggapan bahwa Ryu bukan orang sembarangan karena memiliki 2 istri. Tuan, sebelumnya aku ingin bertanya kepada Tuan, mengapa Tuan begitu peduli dengan keadaan kami yang seperti saat ini? Tanya Fang Yan. Aku hanya tidak suka dengan penindasan yang merajalela. Jawaban singkat dari Ryu.
Jika boleh tahu, langkah apa selanjutnya yang akan kalian ambil? Tanya Ryu. Kami akan menyerang beberapa titik di mana ada kelengahan mereka. Jawab Fang Yan. Apa selama ini berhasil? Tanya Ryu. Semua terlihat saling berpandangan mengingat selama ini pihak merekalah yang banyak mengalami kerugian. Jika aku memberi usul, lebih baik tinggalkan wilayah ini secepat mungkin. Cepat atau lambat, persembunyian kalian akan tercium, ucap Ryu. Menurut Tuan, kami akan bersembunyi kemana? Fang Yan merasa itu memang benar. Jika kalian percaya padaku, aku akan mencari tempat persembunyian yang tepat untuk kalian, ucap Ryu. Kami percayakan kepada Tuan, Fang Yan tegas. Baiklah, mumpung ini masih sore, kita langsung mencari tempat aman. Ryu langsung membawa mereka keluar sambil memeriksa keadaan sekitar dengan spiritualnya. 3 hari perjalanan meski berhenti sejenak, kini mereka telah berada di dalam hutan di mana terdapat sebuah goa yang terlihat cukup luas. Tunggu sebentar, aku akan membereskan yang ada di dalam goa ini. Ryu berjalan masuk ke dalam goa. Siapa dia sebenarnya? Mengapa dia begitu santai? Terdengar bisikan dari beberapa kelompok itu. Tidak lama terdengar suara pertarungan yang sangat kuat seakan membuat gempa kecil, dan terlihat wajah mereka semua sangat khawatir. Kalian tidak usah khawatir, hanya ada beberapa siluman yang berusia 10.000 tahun tingkat surgawi. Xin Jie menepis kekhawatiran mereka. Apa? Semua kaget mendengar hal tersebut seakan tidak percaya. Sekarang masuklah. Semua sudah aman. Ryu melambaikan tangan. Cekeluk, mereka menelan ludah dan berkeringat dingin. Saat mencapai ruangan goa, terlihat puluhan siluman serigala darah berusia 10.000 tahun tingkat raja dan pemimpinnya tingkat surgawi. Sekarang kalian lebih aman di sini sambil mengumpulkan kekuatan. Jangan dulu bertindak jika itu membuat kerugian di pihak kalian meskipun hanya 1 orang, ucap Ryu. Lalu apa gunanya kami di sini jika hanya duduk diam? Kini Nalan bersuara. Apa kamu mau mati konyol tanpa perlawanan berarti? Ucap Ryu. Aku tahu perasaan kalian, tapi jika kalian bertindak gegabah malah akan mempengaruhi perjuangan kalian. Ucap Huli Yue. Yang dikatakan suamiku benar, lebih baik tingkatkan kultivasi kalian terlebih dulu. Senior Fang Yan, atur sebaik mungkin pil ini agar kalian bertambah kuat. Xin Jie memberikan puluhan kotak besar yang berisi pil kultivasi dan beberapa pil lain. Tidak perlu terkejut. Jika kalian bertemu dengan orang yang satu pemikiran dengan kalian, maka ajaklah bergabung agar kalian bisa bertambah kuat, ucap Ryu memahami ekspresi mereka. Terima kasih Tuan, ini sangat luar biasa. Dengan ini kami mampu melawan beberapa dari kelompok sekte tengkorak iblis itu. Fang Yan bersemangat, maafkan aku telah salah menilai kalian. Nalan tertunduk malu. Jika nanti kalian bertemu dengan sekte lembah persik, bergabunglah, mereka akan membantu melumpuhkan sekte tengkorak iblis. Ryu memberikan lencana sekte lembah persik. Terima kasih Tuan, aku akan mengingatnya. Fang Yan merasa sangat senang. Jika begitu, kami pamit undur diri. Semoga ini bisa membantu kalian. Ryu mengeluarkan 1 peti besar yang berisi koin emas kemudian menghilang bersama kedua istrinya. Belum sempat melanjutkan kata-katanya, ketiga sosok tersebut menghilang dari pandangan. Saat Fang Yan membuka peti tersebut kakinya seakan lemas tidak bisa berkata apa-apa lagi, yang membuat bawahannya merasa heran lalu menatap ke arah sumber yang sama, dengan ekspresi yang sama juga. Setelah beberapa menit mereka kembali dari lamunan mereka, lalu berdiskusi tentang bagaimana mempergunakan koin emas sebanyak itu. Pemimpin, dengan koin ini kita bisa menghimpun kekuatan yang lebih banyak lagi. Usul Fei, yang diikuti anggukan yang lain. Jika itu keputusan kalian, aku akan mengikutinya. Kita akan mengumpulkan pemuda-pemudi yang berbakat seperti membentuk perguruan, sampai kita menemukan anggota sekte lembah persik seperti yang dikatakan pemuda misterius itu, ucap Fang Yan sambil memegang lencana di tangannya. Setuju. Semua terlihat bersemangat. Tolong bantuan dari rekan-rekan semuanya agar saling membantu. Fang Yan meminta dukungan.
Pemimpin, kami akan membantu sebisa mungkin. Kurasa goa ini mampu menampung kita hingga 10 kali lipat, ucap Nalan. Benar pemimpin, anggap saja ini markas baru kita harus membuat pertahanan di sekitar goa ini, ucap yang lain. Semua mengangguk setuju lalu mengambil pil yang diberikan Xin Chie sebelumnya, yang dipercayakan kepada Nalan untuk mengaturnya. Di tempat lain, Ryu dan kedua istrinya sudah keluar dari hutan dan berniat untuk melanjutkan perjalanan di mana sempat terhenti. Saat berjalan seharian kini mereka disambut oleh beberapa warga dengan kondisi fisik yang seperti kurang gizi dengan kondisi tubuh kurus kering. Melihat kejadian di depan matanya, Ryu seakan tidak tega melihat hal itu dan berniat untuk membantu mengurangi beban mereka, paling tidak memberikan kebutuhan selama setahun. Istriku, bagaimana pendapat kalian? Tanya Ryu. Kita tunggu saja sampai malam. Jangan sampai kita ketahuan agar tidak menimbulkan perhatian, usul Huli Yue. Adik Cie benar. Kita harus memberikan koin secukupnya agar bisa memenuhi kebutuhan mereka selama setahun atau lebih, kurasa akan sangat berguna. Xin Chie menimpal. Baiklah, dengan memberikan beberapa pesan, mungkin tidak menjadi bahan perhatian, ucap Ryu. Kedua istrinya mengangguk setuju. Pada keesokan pagi terlihat dari semua warga di desa tersebut keluar dengan wajah yang cerah menyapa warga yang juga mengalami hal serupa. Wah saudara, sepertinya wajahmu cerah pagi ini, seorang warga menyapa warga lain. Benar saudara, sepertinya saudara juga terlihat senang. Ada apa gerangan? Warga balik bertanya. Ah saudara, aku hanya ingin lebih bersemangat lagi untuk berkebun. Mengingat pagi ini terasa mendukung. Aku juga begitu saudara. Dengan demikian kuharap hasil panen tahun ini akan meningkat. Bagaimana dengan kalian anak muda? Sepertinya kalian sangat terburu-buru. Tanya mereka kepada beberapa pemuda seakan ingin meninggalkan desa. Paman, kami ingin mengadu nasib di kota. Jadi kami minta doa dari paman semua, agar kami bisa sukses dan bisa kembali membangun desa kita ini. Ucap salah satu pemuda. Kami selalu mendoakan kalian semua, karena kalian selalu membantu kami saat susah, sudah selayaknya kami mendoakan yang terbaik untuk kalian. Tidak seperti anak muda yang lain yang hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri. Ucap salah satu warga. Biarkan paman. Oh ya, kami pamit dulu mumpung masih pagi. Beberapa pemuda itu meninggalkan desa. Dari kejauhan Ryu dan kedua istrinya yang sedang memperhatikan hal tersebut, terlihat tersenyum puas di wajah mereka karena berjalan sesuai rencana. Di mana para muda-mudi yang dipilih oleh Ryu dan kedua istrinya adalah orang yang layak dijadikan murid sekte lembah persik yang akan dibimbing oleh Fang Yan dan kelompoknya. Suamiku, sepertinya rencanamu berhasil, ucap Xin Chie terlihat senang. Yah, meski hanya beberapa yang kupilih, tapi kuharap pilihanku tidak salah. Karena aku hanya memilih orang yang bisa dipercaya, ucap Ryu. Suamiku, kemana tujuan kita selanjutnya? Tanya Huli Yue. Meskipun perjalanan kita ditunda, kita harus mengunjungi beberapa pemukiman yang menurutku juga mengalami nasib yang sama. Ryu mengambil keputusan. Kami akan selalu mendukungmu. Xin Chie dan Huli Yue sangat bangga atas kepedulian suami mereka terhadap orang yang membutuhkan. Sekarang kita pergi dari sini, Ryu membawa mereka keluar dari wilayah itu. Selama berhari-hari, mereka mengunjungi berbagai tempat pemukiman dengan melakukan hal yang sama, di mana beberapa pemuda-pemudi meninggalkan desa mereka menuju suatu tempat yang telah Ryu tulis di sebuah kertas. Juga disematkan beberapa koin dan beberapa pil untuk kebutuhan mereka nantinya. Lebih dari 1 bulan telah berlalu, kini sudah puluhan pemukiman yang mereka kunjungi, di mana semua itu adalah pemukiman yang terlihat memprihatinkan. Sekarang aku kira tugas kita sudah selesai, sekarang waktunya mencari ganti rugi. Ryu dengan senyuman jahatnya. Suamiku, sepertinya sekte tengkorak iblis memiliki 3 cabang utama dan 8 cabang bagian. Semuanya berada di wilayah Kekaisaran Lotus Hitam, ucap Xin Chie. Kita harus menghancurkan 8 cabang bagian terlebih dulu, baru kita curi harta 3 cabang utama.
Dengan begitu, mereka akan mengalami kehancuran, ucap Ryu. Baiklah, sebaiknya kita istirahat terlebih dulu. Selama sebulan lebih kita tidak ada waktu untuk istirahat dengan baik. Kita cari penginapan di kota terdekat, ucap Xin Chie. Ryu mengangguk merasa tidak enak, kedua istrinya harus ikut menderita. Mereka pun langsung terbang ke arah kota Said dengan bantuan Jingying. Di samping kota Said cukup dekat tapi juga sangat tepat untuk melancarkan strategi mereka. Saat mencapai kota Said, mereka langsung mencari penginapan di mana letaknya di tengah-tengah kota. Di dalam sebuah kedai penginapan, mereka langsung mencari sebuah meja yang terlihat kosong. Pelayan, Ryu memanggil pelayan yang tidak jauh dari tempat itu. Mau pesan apa tuan? Pelayan wanita menyapa dengan ramah. Kami pesan semua makanan terbaik di sini, ucap Ryu. Tunggu sebentar tuan. Pelayan langsung menuju ke arah dapur. Dan terlihat dari meja lain sosok wanita yang memakai cadar bersama beberapa pengawal terus memandang ke arah Ryu, sesaat memandang ke arah Xin Chie dan Huli Yue. Kak Ryu, saudari Chie, adik Yue. Terlihat air matanya menetes membasahi pipi di balik kain penutup wajah Xin Mei. Ryu yang menyadari tatapan wanita itu yang terasa tidak asing, kini mulai menyelidik siapa di balik cadar itu. Permisi tuan, ini pesanannya. Pelayan wanita menyadarkan Ryu dari selidiknya. Silahkan dinikmati tuan. Pelayan mempersilahkan mereka dan kembali meninggalkan tempat itu. Tanpa memperdulikan hal lain, Ryu langsung menikmati hidangan tersebut bersama kedua istrinya yang juga sudah tidak tahan lagi menahan rasa lapar. Di sisi lain, Xin Mei seakan tidak mampu lagi menahan air mata yang penuh penyesalan, dan bangkit dari tempat itu langsung menuju kamarnya untuk melepaskan tangis. Kak Ryu, saudara Chie, adik Yue, maafkan aku. Suara lirih dari Xin Mei yang sudah tidak terbendung lagi air matanya membasahi tempat tidur. Para pengawal yang melihat kejadian tersebut saling berpandangan dan bertanya satu sama lain apa yang terjadi. Ryu dan kedua istrinya yang sudah menyelesaikan makanannya, langsung beranjak dari tempat tersebut menuju meja kasir untuk membayar sekaligus memesan kamar untuk bermalam beberapa hari sebelum melancarkan aksi. Keesokan pagi terdengar sebuah keributan di depan penginapan, dan terlihat satu sosok wanita bercadar dengan 4 pengawal yang melawan 20 anggota sekte tengkorak iblis. Ryu yang melihat kejadian tersebut sedikit penasaran, karena sosok wanita yang bercadar itu adalah wanita bercadar yang kemarin menatap ke arah mereka bertiga. Ryu mengukur tingkat kultivasi mereka semua berada di level 45 dan wanita bercadar memiliki tingkat kultivasi di level 46. Karena kalah jumlah mereka berlima mulai kewalahan dan mengalami beberapa luka sayatan pada beberapa bagian tubuh. Hahaha, boleh juga kau manis, kulitmu terlihat putih dan halus. Sangat disayangkan jika harus terluka, ucap salah satu dari anggota sekte tengkorak iblis. Saat wanita bercadar itu berusaha bangkit, salah satu dari anggota sekte tengkorak iblis menyerangnya dengan tiba-tiba, membuat wanita bercadar terpental ke belakang. Bawa wanita itu untuk mengisi pesta kita malam ini. Salah satu dari anggota sekte tengkorak iblis. Brak, duar. Pukulan sangat kuat membuat salah satu dari mereka yang mencoba mendekati wanita bercadar langsung mati dengan tulang rusuk patah semua. Apa? Semua yang ada di tempat itu membulatkan mata. Aku tidak suka melihat sebuah penindasan di mataku. Ryu menatap 19 anggota yang tersisa. Lancang, serang, salah satu dari anggota sekte tengkorak iblis memberi instruksi. Slaas, slaas, duar. Ryu langsung membunuh mereka semua tanpa sisa. Melihat kejadian tersebut beberapa orang yang melihat sangat senang sekaligus merasa khawatir, mengingat sekte tengkorak iblis tidak pernah mengampuni orang yang berurusan dengan mereka. Ryu yang mendengar dari beberapa bisikan itu hanya tersenyum lalu berjalan ke arah wanita bercadar. Nona, apa kamu baik-baik saja? Ryu mengambil beberapa pil lalu membuka cadar wanita tersebut. Xin Mei. Ryu sontak kaget dan spontan melepaskan tangannya. Kak Ryu, maafkan aku. Suara pelan dari Xin Mei.
Ryu yang terlihat geram kini mulai mengendalikan emosi dan berusaha untuk memaafkan kejadian masa lalunya. Xin Jie dan Huli Yue yang mengetahui sosok tersebut adalah Xin Mei langsung melepaskan aura pembunuh, membuat yang ada di situ merasakan dampaknya. Dengan cepat Ryu menghentikan mereka berdua menghadang di depan mereka. "Istriku, kendalikan emosi kalian," Ryu memperingati. Mendengar perintah dari suami mereka, Xin Jie dan Huli Yue mengembalikan aura pembunuh mereka dan berusaha untuk menahan diri. "Kak Ryu, Saudari Jie, adik Yue, maafkan aku telah banyak berbuat salah kepada kalian." Xin Mei berusaha bangkit dan berlutut di depan mereka. Merasa tidak enak, Ryu mengangkat tubuhnya lalu memberikan pil penyembuhan kepada Xin Mei. "Istriku, ayo kita pergi dari sini." Ryu merasa tidak mungkin untuk tinggal lebih lama di penginapan tersebut. Xin Jie dan Huli Yu mengikuti suami mereka dan merasakan hal yang sama, melihat pemandangan dari beberapa warga seolah menginginkan mereka pergi. "Nona, siapa mereka? Apa kalian saling kenal?" tanya salah satu dari pengawal. Xin Mei mengangguk sambil menatap kepergian mereka. "Nona, sepertinya mereka sudah mencapai level di atas 50. Kuharap kita bisa menjalin hubungan baik dengan mereka." Pengawal mengukur tingkat kultivasi tiga sosok tersebut. "Itu tidak mungkin terjadi. Sebaiknya kita cepat pergi dari sini." Xin Mei membawa pengawal meninggalkan tempat tersebut. Di tempat yang cukup jauh dari kota Said, terlihat Ryu yang sedang meredam emosi dari Xin Jie dan Huli Yue. "Aku tahu kalian marah, tapi kalian harus ingat bahwa Xin Mei juga teman kita dulu." Ryu meredam emosi istrinya. "Tapi suamiku, Xin Mei juga terlibat saat mereka menyiksamu juga adik Yue." Xin Jie masih kesal. "Istri Jie, aku tahu itu. Tapi mereka sudah mendapatkan hukuman yang sama, hingga jadi pelarian di Kekaisaran Lotus Hitam ini. Lagi pula jika tidak ada kejadian masa itu, mungkin kita tidak bisa sekuat sekarang," ucap Ryu. "Kak Jie, apa yang dikatakan suami kita ada benarnya. Di balik musibah itu, kita bisa bangkit dan lebih kuat lagi. Jika tidak, mungkin kita masih berada di sekte," ucap Huli Yue yang kini sudah merasa tenang. "Jangan pikirkan lagi, lebih baik kita mencari tempat di hutan ini untuk beberapa hari." Ryu membawa mereka masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan, Ryu bersama istrinya membuat sebuah tenda yang terletak di bawah air terjun yang terlihat sangat jernih, hingga ikan di sungai seakan terlihat dengan jelas dan dihiasi pemandangan yang sangat indah mengelilingi tempat itu. "Suamiku, tempat ini sangat indah sekali." Xin Jie sangat terpana melihat keindahan dengan udara yang sangat sejuk yang mampu melupakan kejadian sebelumnya. "Suamiku, tempat ini sangat romantis, sangat cocok untuk kita." Huli Yue merentangkan tangan sambil menghirup udara segar. "Aku juga berpikir begitu, lagi pula tenda kita sangat kuat." Ryu langsung terjun ke dalam sungai yang seakan tidak mampu lagi menahan daya tarik keindahan tempat tersebut. Xin Jie dan Huli Yue saling berpandangan seakan tidak ingin melewatkan keindahan alam tersebut, juga langsung menceburkan diri mereka ke sungai, membuat ikan berlarian kesusahan mencari tempat untuk bersembunyi. Suara canda tawa mereka bertiga seakan menambah sensasi keindahan pemandangan sekitar, dengan adanya mereka yang terlihat seperti anak kecil sedang bermain air. 5 hari dari saat berada di air terjun, kini terlihat 3 sosok yang berdiri di depan pintu gerbang sekte cabang sekte Tengkorak Iblis, terlihat santai menatap penjaga. "Selesaikan secepatnya agar bisa berkunjung ke semua cabang bagian, tapi jangan terlalu membuat rusak hingga kita susah untuk mengambil harta," ucap Ryu dan langsung mengeluarkan Caizu. Kedua istrinya mengangguk juga mengeluarkan Jinging dan Sizi. Selain anggota sekte dilarang masuk, tegas penjaga gerbang. "Bom, duar, jeder." Ryu langsung mengibaskan tangannya, seketika gerbang sekte runtuh total yang diikuti para penjaga mati seketika. Mendengar ledakan yang sangat kuat, semua anggota sekte Tengkorak Iblis langsung keluar untuk memastikan apa yang terjadi. "Siapa kalian?" tanya Patriark cabang serta beberapa tetua guru hingga murid mulai bermunculan.
Kini Ryu yang langsung berwujud kera petir lebih kuat dari sebelumnya, begitupun Shinji kini berwujud serigala api bersayap sangat kuat dari sebelumnya. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya, semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.